Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas tentang materi administrasi sistem Linux. Pokok pembahasan di materi hari ini adalah tentang Linux File Permission atau nanti yang biasa disebut dengan izin akses di sistem operasi Linux. Sekali lagi untuk pembahasan hari ini adalah saya akan membahas tentang izin akses di sistem operasi Linux. Selanjutnya nanti akan saya praktekkan izin akses tersebut menggunakan salah satu distro yang ada di sistem operasi Linux, yaitu distro Debian 7.5. Oke, kita masuk ke materi terlebih dahulu. Sekali lagi untuk materi yang nantinya akan saya bahas di materi hari ini adalah administrasi sistem Linux. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas. Yang pertama saya akan fokus lebih dahulu ke Linux File Permission atau yang biasa disebut dengan salah satunya disebut dengan izin akses. Selanjutnya nanti kita masuk ke praktikum di sistem operasi Linux khususnya untuk Linux File Permission itu sendiri. Oke, kalau berbicara tentang sistem operasi Linux, saat menggunakan sistem operasi Linux akan sangat penting memahami dan bisa mengatur hal perizinan file atau yang biasa disebut dengan hak akses yang ada di sistem operasi Linux. Linux mempunyai pengaturan yang ketat akan hak akses. Makanya pada waktu kita menginstalasi sistem operasi Linux minimal ada 2 user yang harus kita buat. Yang pertama untuk perizinannya atau untuk hak aksesnya ada 2 user biasanya yang ada di sistem operasi Linux. Yang pertama ada super user yang biasa disebut dengan root. Yang kedua ada user biasa. Ini yang harus kita buat pada waktu kita melakukan instalasi sistem operasi Linux. Untuk mengakses file atau direktori, ada istilah direktori kalau di sistem operasi Linux. Kalau di Windows gampangnya disebut dengan folder. Pengguna harus diberikan hak akses untuk mengakses file atau direktori tersebut. Oke, selanjutnya saya masuk ke Linux File Permission. Yang pertama kita harus memahami kepemilikan file. Hak akses file didefinisikan secara terpisah oleh user, group, dan other. Jadi kepemilikan file yang ada di sistem operasi Linux, baik file ataupun direktori, dia dimiliki oleh 3. Yang pertama ada user atau group atau nanti other. User itu siapa? Username dari orang yang memiliki file tersebut. Yang kedua group user yang memiliki file tersebut. Contoh ada bagian accounting contohnya, atau bagian HRD, atau contohnya bagian IT. Inilah yang disebut dengan grup contohnya. Selanjutnya other, seorang pengguna yang bukan pemilik file tersebut dan tidak termasuk kelompok yang sama. Intinya bukan user dan bukan grup. Intinya sekali lagi bukan user dan grup, itulah yang disebut dengan other. Selanjutnya memahami permission file. Ada 3 jenis izin akses yang ada di sistem operasi Linux. Yang pertama ada izin akses untuk read atau ngebaca. Pada file biasa, read berarti file nanti dapat dibuka dan dibaca. Selanjutnya ada izin akses W pada file biasa dapat memodifikasi file alias menulis data baru ke file. Yang ketiga ada izin akses execute atau X dalam kasus sebuah file biasanya dapat menjalankan file sebagai program atau shell script nantinya. Ada R, ada W, ada X. R di sini izin akses untuk read, W untuk izin akses untuk modifikasi file. Jadi kalau W di sini dia bisa ngebaca, bisa menjalankan. Oke, melihat hak akses yang ada di file. Untuk melihat hak akses dari file dengan melihat daftar direktori dapat menggunakan perintah ls-l. Maka akan muncul sederet daftar direktori yang terbagi menjadi beberapa kolom. Yang pertama, kolom pertama menunjukkan jenis file dan perizinan. Kolom kedua menunjukkan jumlah link. Kolom ketiga menunjukkan kepemilikan file. Kolom keempat menunjukkan kelompok pemilik file. Kelompok lainnya menunjukkan ukuran file dalam byte, tanggal, waktu, modifikasi terakhir, dan nama filenya. Nanti akan saya praktekkan. Karakter pertama menunjukkan contohnya D, contohnya directory, atau minus biasanya regular file. I kalau untuk yang satu symbolic link, S unique domain socket, P di sini name pipe, dan yang lain-lainnya. Ini untuk karakter pertama. Kemudian 9 karakter berikutnya menyatakan perizinan. Nanti dibagi menjadi 3 grup. Tiap grup ada 3 karakter mewakili read, write, dan execute. Jadi 3 grup di sini berarti user, group, dan other. Oke, untuk Linux File Permission, untuk mengatur hak akses yang ada di sistem operasi Linux,
Untuk mengatur hak akses file digunakan perintah, contohnya kita bisa menggunakan perintah chmod atau change modification. Ada dua format merubah izin akses di sistem operasi Linux. Yang pertama kita bisa menggunakan format atau metode angka, yang kedua menggunakan metode huruf atau simbol. Oke, kita masuk ke yang pertama untuk metode angka. Dalam mode numerik, hak akses file tidak diwakili oleh karakter, tapi diwakili oleh nomor oktal atau angka. Untuk R di sini nilainya adalah 4, selanjutnya W-nya di sini nilainya 2, kalau yang X nilainya 1. Jadi 4, 2, 1. Kalau contohnya minus berarti tidak ada izin, artinya nilainya 0. Oke, untuk mendapatkan bit permission dapat menjumlahkan angka yang sesuai dengan hak akses. Contohnya RWX adalah 4 tambah 2 tambah 1, berarti 7. RX berarti 4 tambah 1, 5. Selanjutnya RW berarti 4 tambah 2 sama dengan 6. WX 2 tambah 1 berarti 3. Oke, untuk melihat semua kelompok dapat melihat contoh di bawah ini. Contohnya chmod spasi nilai izin aksesnya. Kalau contohnya saya menggunakan angka, saya fullin contohnya berarti 777 spasi nama filenya. Perintah di atas akan mengubah hak akses contoh file menjadi contohnya seperti ini nih. Min RWX, RWX, min RWX contohnya. Pemilik akan memiliki hak akses penuh yaitu read, write, dan execute contohnya. Grup dan yang lainnya akan memiliki hak akses yang sama. Berarti RWX di sini izin akses untuk user, selanjutnya RWX berikutnya izin akses untuk grup, terakhir RWX di sini izin akses untuk other. Yang kedua bisa menggunakan mod huruf. Perubahan hak akses atau file atau direktori pada Linux juga dapat dilakukan dengan menggunakan huruf dengan aturan sebagai berikut. U di sini user pemilik file atau direktori, G di sini user lain yang berada pada grup yang sama. Selanjutnya O seluruh user selain owner dan grup file atau direktori. Selanjutnya ada A dan yang lain-lainnya. Selanjutnya jika pada numeric mode menggunakan angka, maka pada simbolik mode kalau menggunakan metode huruf, menggunakan huruf yang akan dikombinasikan. Contoh, ada nanti kalau seumpamanya ada istilah plus, ada istilah minus. Kalau plus berarti menambah hak akses yang RWX, R atau W atau X, tapi kalau minus berarti membuang hak akses, baik R atau W atau X. Oke, kita masuk ke praktikum Linux File Permission. Kurang lebih saya akan mempraktekkan ini. Diminta untuk membuat user account baru dengan nama kalian masing-masing. Contohnya saya buat dengan nama Budi contohnya. Ini kurang lebih untuk praktikum Linux File Permission yang nantinya akan saya praktekkan hari ini. Kita masuk ke sistem operasi Linux-nya. Kurang lebih tampilannya seperti yang ada di depan ini. Yang pertama, soal yang pertama, buat user account baru dengan nama Anda masing-masing. Contohnya nama saya contohnya Budi. Untuk membuat user account baru kita harus masuk ke super user. Root, passwordnya 123. Oke, kalau sudah seperti ini baru kita bisa buat user baru. Add user, kasih nama usernya Budi. Enter. Diminta untuk membuat passwordnya 123 contohnya. Diulangi lagi passwordnya 123 nggak ditampilkan tapi kebaca. Untuk full name dikosongin aja, kita enter aja, work phone dan yang lain-lainnya. Selanjutnya akan muncul the information correct, tekan Y enter. Otomatis user ini akan terbuat gitu. Usernya berarti sudah kita buat. Selanjutnya yang nomor 2, login dengan user yang Anda buat. Berarti kita diminta untuk login dengan user yang kita buat. Sekarang kita keluar dari super user, exit. Kita login dengan user yang kita buat yaitu Budi, passwordnya tadi 123. Nah, lihat shell prompt-nya Budi at server. Server di sini hostname, Budi di sini user. Selanjutnya shell prompt-nya $, menandakan bahwa Budi di sini user biasa, bukan super user. Oke, selanjutnya soal yang nomor 3, buat direktori project dan biodata di dalam direktori user Anda. Kita diminta untuk membuat 2 direktori. Perintah untuk membuat direktori saya fokusin aja, clear. Kita aktif di direktori kita yaitu di dalam Budi. Perintahnya mkdir spasi diminta untuk membuat direktori dengan nama project dan biodata. Project spasi biodata. Kita buat 2 direktori sekaligus ya. LS contohnya kalau pengen ngelihat hasilnya, atau LS spasi min L sekalian pengen ngelihat izin aksesnya. Ini yang disebut dengan izin akses. Ada D, RWX, RWF, min X contohnya. Untuk direktori defaultnya kurang lebih seperti itu. Yang nomor 4, buat file dengan nama CV di dalam direktori biodata. Berarti kita harus masuk ke direktori biodata.
Direktori yang kita buat tadi ada biodata dan project. Kita sekarang pindah ke direktori biodata. CD spasi biodata. Enter. Baru kita buat file. Nano spasi dengan menggunakan perintah nano spasi CV. Contohnya nama lengkap. Contohnya nama lengkap. Kita tulis saja di sini. Lengkap Budi Santoso. Contohnya. Selanjutnya kita simpan. Ctrl X, tekan Y, enter. Oke. Selanjutnya kita coba clear biar fokus. Kita lihat ada satu file yaitu CV yang tadi kita buat. Izin aksesnya min rw min rmin min rmin min. Min yang paling awal di sini menandakan bahwa file rw min ini izin akses untuk user. Selanjutnya rmin min berikutnya izin akses untuk grup. Terakhir rmin min izin akses untuk other. Selanjutnya yang keempat, yang kelima kita diminta untuk membuat direktori dengan nama Linux dan Windows di directory project. Oke, untuk mengerjakan soal nomor 5, kita harus pindah, diminta untuk membuat directory Linux dan Windows ya di dalam directory project. Berarti sekarang kita pindah ke directory project. CD spasi titik-titik, di sini kita lihat ada directory project di dalam directory user kita. Kita pindah ke directory project. Nah, baru kita buat di 2 direktori, mkdir spasi 2 direktori sekaligus Linux spasi Windows. Oke, kurang lebih seperti ini. Lihat ada 2 file menggunakan ls spasi min l atau bisa menggunakan perintah ls. Ada 2 direktori yang sudah kita buat yaitu Linux dan Windows. Berarti soal nomor 5 sudah. Sekarang soal nomor 6, copy file ke direktori biodata dengan nama copy file CV ke dalam direktori biodata dengan nama CV2. File CV di sini kan ada di direktori biodata kan ya. Sedangkan posisi kita sekarang ada di direktori project. Berarti kita harus naik dulu satu direktori ke atasnya, di CD spasi titik-titik. Selanjutnya ada direktori biodata kan ya. Selanjutnya kita masuk ke direktori biodata. Lihat, ada file namanya CV. Ini yang file yang akan kita copy. CP spasi nama file yang akan kita copy yaitu CV spasi CV2. Berarti kita mengcopy file CV ke dalam direktori yang sama. Setelah kita copy, nanti akan ada 2 file, yaitu CV dan CV2. Artinya CV1 dan CV2. Selanjutnya nomor 7, copy file CV2 yang ada di direktori biodata ke dalam direktori Linux. Berikut ubah nama filenya menjadi CV3. Kita masuk ke direktori biodata, kita copy file CV2, CP spasi nama filenya CV2 spasi nanti kita copy ke dalam direktori Linux. Direktori Linux itu ada di dalam direktori project. Kita urutkan dari /home, /user kita yaitu Budi, direktori di dalam direktori Budi itu ada direktori project, baru nanti di dalamnya ada direktori Linux. Selanjutnya akan dirubah namanya menjadi CV3. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau pengen ngelihat hasilnya berarti kita harus masuk ke direktori Linux. Menggunakan perintah cd spasi /home, ikutin dari paling atas /usernya, /project, /direktori tujuannya yaitu Linux. Kita lihat ada file namanya CV3. Selanjutnya soal nomor 8. Ubah izin akses file CV3 yang ada di dalam direktori Linux dengan format angka menjadi 741. Berarti izin akses untuk usernya full, grupnya R saja, other-nya X saja. Oke, kita lihat di sini izin aksesnya sekarang kita clear lebih dahulu. Kita sudah sudah ada di dalam direktori Linux kan ya. Ada file yang tadi sudah kita copy yaitu CV3. Izin aksesnya min rw min rmin min rmin min. Nanti mau dirubah menjadi min rwx min rwx rmin min, selanjutnya min min x. Berarti izin aksesnya yang akan saya rubah kurang lebih seperti ini. Perintah untuk mengubah izin akses chmod spasi 741 nilai izin aksesnya karena saya menggunakan format angka. 741 spasi nama file yang akan dirubah izin aksesnya yaitu CV3. Izin akses sebelumnya min rw min rmin min rmin min. Sekarang kita lihat izin aksesnya dengan menggunakan perintah ls spasi min l. Sekarang sudah berubah menjadi rmin rwx rmin min 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 x. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya yaitu soal nomor 9. Pindahkan file CV
yang ada di dalam direktori biodata ke dalam direktori Linux. Berarti nanti dipindahkan ke dalam direktori Linux juga. Oke, file CV itu ada di dalam direktori biodata. Kita naik ke atas dulu, naik lagi ke user kita, lihat ada file biodata, ada direktori di biodata, kita pindah ke direktori biodata. Lihat ada file CV contohnya. Ada file CV yang nantinya akan kita pindahkan ke dalam direktori Linux juga gitu. Tapi tidak dirubah izin aksesnya. Perintahnya seperti apa? Setelah kita masuk ke direktori biodata, baru kita bisa menggunakan perintah mv untuk memindahkan. Nama file yang akan kita pindahkan, selanjutnya tujuannya, urutin dari home, /home/budi /project /nama direktorinya yaitu Linux. Enter. Sekarang lihat di dalam direktori biodata, ada nggak file CV? Sudah nggak ada. Kenapa? Karena sudah pindah ke dalam direktori Linux. Untuk melihat hasilnya, kita harus masuk ke dalam direktori Linux, cd spasi /home /budi /project /linux. Lihat ls. Nah, di sini ada file CV, gitu. Ada dua file CV dan CV2. Selanjutnya nomor 10, ubah izin akses project menjadi 765. Nah, berarti izin akses untuk usernya full, grupnya R dan W saja, other R dan X saja. Direktori project ini ada di dalam direktori user ya. Oke, sekarang kita masuk ke direktori user. CD spasi naik satu tingkat dulu, baru nanti satu tingkat lagi. Sekarang kita lihat, kita aktif di dalam direktori user. Di dalam direktori user. Lihat ada file namanya, ada direktori namanya project. Nah, direktori project ini yang nantinya akan saya rubah izin aksesnya menjadi drwx. Sebentar, kita lihat soal nomor 7, nomor 10. drwx rwmin dan rminx, berarti 765. Kita menggunakan format angka. Berarti di sini kita bisa menggunakan perintah chmod spasi 765 spasi nama direktori atau project yang akan kita rubah. Oke, kurang lebih seperti ini. Kalau pengen melihat hasilnya ls spasi min l. Oke, jadi direktori project di sini izin akses menjadi drwx rwmin rminx. Selanjutnya soal nomor 11. Ubah izin akses file CV yang ada di dalam direktori Linux dengan format huruf menjadi min rwx rwmin rminx. Kita masuk dulu ke dalam direktori Linux. Oke, sekarang kita masih ada di dalam direktori user. Kita pindah dulu ke direktori project ya. Project cd spasi urutin dari /home boleh, /usernya /project /linux. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita lihat ada file CV ini. File CV ini yang akan kita rubah menjadi min rwx. Sebelumnya berarti sebelumnya rwmin ya. Sekarang mau di fullin. Berarti kan nambah x. Berarti chmod spasi untuk user u plus x. Selanjutnya izin akses sebelumnya rmin, sekarang mau dirubah menjadi rwmin ya. Rwmin selanjutnya rminx. Rwmin berarti kita nambah koma untuk grupnya kita nambah w. Selanjutnya untuk other-nya, other tadinya rmin sekarang mau ditambah rmin x. Berarti o plus x. Spasi nama file yang akan kita rubah izin aksesnya. Sekarang kita lihat izin aksesnya. Jadi rwx rwmin yang di atas nih. Rwx min rwx rwmin rminx. Sesuai dengan soal yang ada di nomor 10. Terakhir 11 ya, nomor 11. Terakhir nomor 12, hapus file CV2 yang ada di dalam direktori biodata. Sekarang kita pindah ke atas cd spasi titik-titik, naik lagi ke atas. Baru kita lihat ada direktori biodata, kita masuk ke direktori biodata, cd spasi biodata ls. Ada file namanya CV2. Ini yang diminta untuk dihapus. rm spasi nama file yang akan kita hapus. Lihat sudah tidak ada. Oke, kurang lebih ini
contoh praktikum izin akses yang ada di sistem operasi Linux, terutama kalau kita menggunakan sistem operasi Linux yang distro Debian. Demikian penjelasan dari materi pertemuan ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.